Netizen bertanya-tanya, apakah Twice akan memperbarui kontrak mereka dengan JYP atau tidak? Twice adalah salah satu girl group paling populer di industri K-pop. Grup ini telah mendapatkan popularitas yang luar biasa karena mereka adalah salah satu girl group terkemuka. Melakukan debut mereka pada tahun 2015, Twice akan segera menghadapi tanda 7 tahun mereka ketika mereka harus mempertimbangkan untuk memperbarui kontrak mereka dengan JYP atau memutuskan untuk berpisah. Dengan waktu perpanjangan kontrak yang semakin dekat untuk girl group populer ini, seorang netizen memulai diskusi di komunitas online tentang apakah netizen berpikir anggota Twice akan memperbarui kontrak mereka atau tidak. Netizen yang membuat postingan komunitas online menulis, "Saya tidak mengatakan ini dengan niat buruk, tetapi saya merasa bahwa anggota Twice tidak ingin berpromosi lagi, selalu dikritik untuk semua yang mereka lakukan. Selain itu, kesehatan para anggota dan kesehatan mental telah menurun banyak. Saya merasa para anggota tidak akan memperbarui kontrak mereka karena mereka memiliki uang yang mereka peroleh selama bertahun-tahun, dan juga mereka memiliki pengalaman beberapa tahun berlalu." Netizen lain bergabung dalam percakapan dan berkomentar, "Saya setuju, tetapi anggota Twice lebih populer sebagai grup dan tidak ada anggota tertentu yang memiliki pengakuan mereka sendiri di luar grup. Saya merasa mereka harus tetap bersama. Tidak ada anggota yang keluar, jadi saya pikir lebih baik mereka untuk tetap bersama." Yang lain menulis, "Saya merasa bahwa para anggota memang terlihat lelah. Saya benar-benar berpikir mereka tidak akan memperbarui kontrak mereka. Mereka telah banyak dikritik karena nyanyian mereka dan semacamnya." Dalam satu wawancara, mereka mengatakan ingin meninggalkan industri hiburan ketika mereka berada di puncaknya. Juga saya merasa Jonghyun perlu lebih banyak pulih karena sakitnya. Netizen lain menulis, "Saya merasa beberapa anggota akan memperbarui kontrak, tetapi beberapa tidak akan. Dan itu akan buruk bagi JYP karena Twice sangat populer." Yang kedua, V dan J-Hope BTS membuat ARMY terguncang dengan potongan rambut pendek yang tampan. Selama showcase online BTS untuk perilisan album kompilasi Jepang terbaru mereka, BTS The Best, para anggota bersinar selama penampilan film Out dan Make It Right. Namun, dua anggota secara khusus mencuri perhatian ARMY dengan penampilan baru mereka yang seksi. Ini resmi, rambut pendek masuk. Fans mencatat bahwa V memotong sebagian besar rambutnya yang dikeriting dan hasilnya menakjubkan. Kembali ke rambut hitam, ia mengguncang tampilan klasik yang dilewatkan oleh penggemar. Tampilan V-Con hilang untuk saat ini, tetapi mengetahui V, ini bukan akhir dari petualangan rambutnya. Demikian pula J-Hope memutuskan untuk menampilkan tampilan kopi platinum dan gaya kerennya sangat cocok untuknya. Apakah dia santai dan imut dalam pakaian sehari-harinya atau membunuh panggung? Jelas bahwa tampilan ini dibuat untuknya. Rambut pendek V dan J-Hope memimpin tren. Akankah anggota lain bergabung dengan mereka? Yang ketiga, April merilis bagian kedua wawancara eksklusif mereka mengenai tuduhan bullying. Sebelumnya, girl group April telah merilis bagian pertama dari wawancara eksklusif tentang tuduhan bullying mereka. Pada 22 Juni 2021, bagian kedua dari wawancara itu dirilis. Kutipan dari buku harian Yena dan Lee Na-eun dan kutipan dari sesi perawatan psikologis Na-eun dan Chaewon diterbitkan melalui artikel dalam teks. Buku harian Na-eun 25 Februari bertuliskan, "Oni sakit lagi. Baru-baru ini semua anggota dan aku lelah. Saya ingin tahu apa masalahnya. Apakah itu hal yang terlalu besar untuk saya pahami? Apakah dia benar-benar ingin mewujudkan mimpinya?" Buku harian Na-eun 27 Februari dia menulis, "Oni sakit lagi. Hatiku terasa panas. Meskipun dia suka hadiah, latihan dan berusaha, apapun yang sulit, dia tidak suka. Jika dia melakukan hal-hal seperti itu, apakah hal-hal yang dia inginkan akan tercapai? Apakah ada cara yang benar? Hari ini adalah hari yang menyedihkan dan sulit." Catatan perawatan Na-eun 31 Maret. "Kondisi saya semakin serius. Saya memikirkan kematian beberapa kali dalam sehari. Oni mencoba memakai mahkota tanpa usaha sama sekali." Catatan perawatan Chaewon 16 April. "Bukankah sangat egois untuk sakit 1 dari 2 tahun dia berlatih? Aku benci melihatnya sekarang dan aku benci bagaimana orang lain mengalami kesulitan. Mereka yang berlatih keras
Hanya menjadi bodoh. Kupikir ini adalah batasku. Saya hampir tidak mengorek setiap hari. Saya pikir saya tidak sering menangis, tetapi baru-baru ini saya menangis setiap hari. Saya ingin mati baru-baru ini. Buku harian Yana 13 Mei 2016. Kami menjalani program musik sebagai kami berempat untuk pertama kalinya. Kami hanya melakukan perubahan untuk tampil sebagai empat sejak 2 hari yang lalu, jadi kami masih sangat bingung dan membuat kesalahan. Saya sangat khawatir, segera setelah kami turun dari panggung, para anggota mengeluarkan semua air mata yang telah mereka tahan. Hari ini sangat menyedihkan. Dikatakan bahwa buku harian Naeun berasal dari tahun 2016 yang berisi kalender dengan stiker ulang tahun orang yang dicintainya serta jadwalnya. Nomor kontak keluarga dan manajernya tertulis di bagian belakang karena gadis-gadis itu tidak memiliki ponsel saat itu. Naeun juga melangkah untuk mengklarifikasi masalah mengenai bagian dari buku hariannya yang secara keliru diungkapkan oleh kakak perempuannya. Dia menjelaskan bahwa seluruh buku hariannya telah diisi dengan keluhan tentang dugaan kebohongan dan tindakan bermuka dua Hyunju untuk bulan Februari 2016. Namun, dia juga menulis tentang kesulitan dan perjuangan emosionalnya di dalamnya. Dia mengklaim bahwa anggota selain Jin Sol semuanya menjalani perawatan psikologis untuk stres yang disebut oleh Hyunju. Reporter dari Sports Kyung Hyang bertanya kepada anggota tentang apa yang terjadi sebelum Hyunju meninggalkan grup. Agensi memperhatikan Hyunju yang merasa kehidupan asrama sulit dan mengizinkan menggunakan ponselnya, serta membiarkannya berpromosi saat bolak-balik dari rumahnya sendiri. Namun, kami mengalami kesulitan karena Hyunju di sisi lain telah memojokkan kami sebagai penjahat. Selama persiapan untuk Tinkerbell sekitar Februari hingga April 2016, Hyunju telah membuat kami menjadi pelaku dan segalanya menjadi serius. Jadi, kami juga tersiksa karenanya dan kami berpikir untuk membuat pilihan ekstrim setiap hari. Hyunju selalu mengklaim kami mencuri sesuatu, namun melihat rekaman CCTV, kami bahkan belum berada di lokasi. Suatu hari, Hyunju tiba-tiba mengatakan bahwa dia kehilangan 100.000 won. Dia menuduh makna Jin Sol itu karena dia menggunakan kamar yang sama dengannya, dan dia mengklaim bahwa Jin Sol akan menyimpannya di sakunya atau sesuatu dan mengobrak-abrik saku belakang Jin Sol, sehingga dia duduk di lantai sambil menangis karena malu. Dia meminta kami untuk memeriksa semua tas kami juga, jadi kami melakukannya. Rasanya seperti kami ditelanjangi, kami tidak memiliki hak asasi manusia, kami tidak bisa menerimanya. Memeriksa CCTV asrama dan CCTV di luar asrama, kami tidak dapat menemukan yang seperti itu, kata April. Anggota April lebih lanjut mengklaim bahwa kejadian serupa juga terjadi dan bahkan Hyunju selalu menjadikan anggota sebagai penjahat. April mengklaim bahwa Hyunju pernah menuduh Hyena dan Jin Sol membuat tersandung dan memukulnya di ruang latihan, tetapi tidak ditemukan di CCTV. Dia kemudian mengubah pernyataannya menjadi bahwa itu terjadi di depan kamar kecil, tetapi juga tidak ada rekaman di CCTV kemudian. Insiden lain yang melibatkan pakaian mereka juga terjadi. Ada kaos yang dijual di toko basement sekitar 5.000 won. Itu biru laut dan kami semua membeli yang sama sehingga kami tidak tahu milik siapa. Saya telah memakai yang ibu saya taruh di laci saya untuk saya, tetapi Lee Hyunju mengatakan bahwa itu miliknya. Saya pikir dia bercanda, jadi saya bertanya mengapa dan dia mengatakan bahwa menurut panjangnya itu miliknya. Saya telah menjadi seorang yang mencuri barang-barang orang lain lagi dan semua orang memojokkan saya. Saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaan saya saat itu. Saya pikir selama orang ini ada, saya akan menjadi penjahat. Namun karena hal itu sering terjadi, kemudian para anggota mulai menulis angka atau inisial pada barang-barang pribadi atau pakaian dalam mereka. Mungkin semua orang trauma. Setiap kali kami berkata, ayo makan, dia akan mengatakan bahwa dia tidak ingin memberitahu agensi bahwa kami meninggalkannya lagi. Karena ini sering terjadi, kami dimarahi oleh agensi. Belakangan, kami mengalami neurosis dan ingin membeli mesin perekam, kata April. Para anggota lebih lanjut mengklaim bahwa Hyunju tidak pernah berbicara dengan mereka tentang masalah tersebut. Dia diduga akan selalu pergi ke agensi terlebih dahulu, sehingga semua orang akan memojokkan anggotanya sebagai penjahat. Terakhir, para anggota menjelaskan mengapa mereka berpikir bahwa tuduhan intimidasi keluar. Kami takut karena Hyunju selalu sakit dan bolos latihan dan seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja.
Memang benar bahwa kami berhati-hati dengan setiap kata yang kami ucapkan, tetapi sebagai anggota, kami mencoba memahami dan menjaganya dan bergaul karena kami ingin melindungi April dan Lee Hyunju. Kami mengadakan pesta ulang tahun untuk Lee Hyunju Februari 2016 sebelum dia meninggalkan grup. Video ini tidak difilmkan untuk tujuan penyiaran dan sebenarnya hanya video pesta ulang tahun. Kami mematikan semua lampu dan mengadakan pesta kejutan, dan Lee Hyunju terlihat sangat bahagia saat dia meniup lilin. Jika dia telah diganggu dan kami adalah pengganggu, kami tidak dapat mengadakan pesta ulang tahun yang menyenangkan. Saat itu kami tidak punya uang dan saya menerima uang saku 50.000 won dari ibu saya. Saya pergi ke pusat perbelanjaan bawah tanah di stasiun Gangnam untuk membeli sepatunya sebagai hadiah ulang tahun dan memasukkan surat yang mengatakan, "Saya harap Uni bahagia," dan memasukkan ke dalam lokernya. Kemudian Lee Hyunju mengenakan sepatu itu ketika dia muncul di The Unit. Aku merasa sangat bahagia saat itu. Jika saya adalah pelaku yang menunjukkan kekerasan terhadapnya, apakah dia akan memakai sepatu itu di acara itu? Tanya April. Sebagai pesan terakhir untuk Hyunju, gadis-gadis itu memiliki satu hal untuk dikatakan. Mengapa kamu melupakan kenangan indah dengan para anggota dan hanya mengingat kenangan yang terdistorsi? Itu sangat menyedihkan. 7 tahun kerja keras kami baru saja hilang dan bahkan keluarga kami dikritik dan sangat menderita. April menerima gelar kelompok yang melakukan intimidasi dan bahkan seiring berjalannya waktu, anggota kami masih hidup dengan gelar pelaku intimidasi. Saya ingin menerima permintaan maaf dari Lee Hyunju karena membuat situasi ini dan saya ingin dia memperbaiki semuanya dengan tangannya sendiri, kata April. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.